Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 50. Terdengar suara ayam berkokok menandakan pagi telah datang. Sinar matahari berwarna jingga membangunkan para penghuni alam. Tapi sebelum sinar jingga bersinar, rombongan Ziko telah berangkat pagi buta meninggalkan penginapan. Selama dalam perjalanan, Ziko memilih untuk tidur. Karena sepanjang malam dia selalu terjaga untuk menjaga asistennya. Rasa kantuk menderanya, membuatnya terlelap tak peduli dengan suara musik yang diputar Kevin. Wah, sepertinya tuan muda terlalu mengantuk. Sampai suara musik tidak membuatnya terbangun, gumam Kevin. Mobil terus melaju sampai mereka berhenti pada satu kampung. Ziko mengerjapkan matanya tatkala mobil berhenti. "Di mana kita?" tanyanya dengan suara khas bangun tidur. "Kita sudah sampai di kampung perawat itu, tapi saya tidak tahu di mana rumahnya," sahut Kevin, sembari melihat catatan yang diberikan Ziko kepadanya. "Kita masuk saja dulu, dan nanti di sana kita tanya penduduk setempat," ujar Ziko. Kevin kembali menekan pedal gas, masuk melalui gapura yang bertuliskan nama kampung perawat itu. Mereka melihat pemandangan yang tidak mereka temukan di kota, yaitu sawah yang terbentang luas di kanan dan kiri mereka. Melihat para petani yang sedang memanen hasilnya. Udara yang bersih dan sejuk. Tidak ada asap knalpot dari kendaraan. Gumam Ziko memperhatikan aktivitas para petani. Memandang sawah yang terbentang luas membuat Ziko merasa tenang dan santai. Dia dapat merasakan matanya lebih segar ketika memandang warna hijau dari tanaman tadi. "Tuan, kita tanya siapa?" tanya Kevin. Ziko memperhatikan penduduk yang ada di dekat jalan, tapi mereka tidak menemukan siapapun selain para petani yang ada di tengah sawah. "Turun dan tanyakan kepada petani yang ada di sana," kata Ziko sembari menunjuk ke arah sawah. "Saya?" tanyanya sembari menoleh ke belakang, tempat Ziko duduk. "Bukan, tapi semenit," ucapan Ziko tidak bisa dibantah. Dengan tidak rela, dia turun dari mobil dan berjalan di pinggir sawah, sampai ke tempat para petani yang sedang memanen hasilnya. Ziko memperhatikan asistennya sedang berbicara dengan para petani, sembari menunjuk ke arah mobilnya. Kemudian dia kembali ke mobil. "Bagaimana?" tanya Ziko. "Apa alamat ini benar?" tanya Kevin ragu. "Ya, itu alamatnya. Kalau benar atau tidak, aku tidak tahu. Tapi perawat itu memberikan kepadaku, jelasnya." "Tapi para petani tidak mengenal perawat itu." Ziko diam dan berpikir aneh-aneh tentang perawat itu. Apa dia sengaja memberi alamat palsu kepadaku? Tapi untuk apa? Gumam Ziko pelan. "Dia saja mau membantuku dengan mengorbankan pekerjaannya. Tapi kenapa dia memberi alamat palsu?" gumamnya sembari memperhatikan Kevin yang kembali menyalakan mesin mobil dan mengikuti dua wanita yang sedang bersepeda. Kedua wanita itu memakai caping untuk menutupi kepala mereka dari terik matahari. Kevin merapatkan mobil ke dekat dua wanita itu. "Permisi," ujarnya dan memberhentikan mobilnya di depan dua wanita itu. Turun dari mobil dan menghampiri dua wanita itu. "Permisi Bu, mau tanya," ujarnya. Kedua wanita parubaya itu menggarukkan kepalanya. "Apa Ibu tahu alamat ini?" tanya Kevin sembari menunjukkan kertas yang berisi alamat tempat tinggal perawat itu. Kedua wanita itu membaca alamat yang ditunjukkan Kevin. "Nggak tahu," sahut salah seorang wanita. Apa Ibu kenal dengan perawat yang bernama Nita?" tanya Kevin lagi. "Nggak kenal Mas," sahut seorang wanita. "Nama bapaknya siapa?" tanya seorang wanita lagi. "Waduh, saya belum berkenalan dengan bapaknya," sahut Kevin. Dari dalam mobil, Ziko dapat melihat kalau asistennya mendapat kendala dan sedang menerangkan kepada dua wanita itu. Ziko ikut turun dan menghampiri dua wanita itu. "Bagaimana?" tanyanya ke Kevin. "Ibu-ibu ini tidak kenal perawat itu," sahutnya. "Apa Tuan tahu nama bapaknya?" tanya Kevin. "Jangankan nama bapaknya, nama mama saja aku nggak tahu," sahutnya. "Lalu bagaimana?" tanya Kevin lagi. Ziko menatap dua wanita parubaya itu. "Bu, saya sedang mencari perawat yang bernama Nita. Dia dulu kerja di rumah sakit jiwa di kota X, tapi tidak tahu sekarang," ujarnya. "Oh alah, Mbak Nita toh," seletuk salah satu wanita. "Apa Ibu kenal?" tanya Ziko. "Kenal. Lurus saja, nanti ada lapangan. Di situ rumahnya," tanya Ziko.
Ya bukan, lapangan itu untuk main bola, saut salah seorang wanita, sembari menggelengkan kepalanya. Terdengar gelak tawa Kevin. Nanti mobilnya parkir saja di lapangan. Tanyakan saja kepada warga sekitar situ. Tapi jangan hanya tanyakan namanya, tapi sebutkan juga kerja di rumah sakit jiwa. Jelas wanita itu. Ziko dan Kevin mangut. Mereka baru mengerti jika nama perawat itu tidak dikenal. Malah yang dikenal hanya tempat perawat itu bekerja. Terima kasih, Bu, ujar Ziko dan berlalu naik ke dalam mobil, diikuti Kevin. Melajukan mobil seperti arahan ibu-ibu tadi. Mobil berhenti di lapangan dan Kevin kembali menanyakan ke warga setempat, tempat tinggal perawat itu berada. Yang ada tendanya, ujar salah satu warga. Rombongan itu berjalan kaki menuju rumah perawat itu, karena jalan itu tidak dapat dilewati mobil. Apa perawat itu tinggal di tenda? Tanya Kevin. Mana aku tahu, sahut Ziko. Tapi, kenapa warga menyebutkan yang ada tenda? Tanya Kevin heran, sembari terus berjalan beriringan dengan Ziko. Kenapa tadi kamu tidak bertanya? Sahut Ziko. Dari jauh mereka dapat melihat tenda dan kursi-kursi. Tuan, sepertinya ada kemalangan, ujar Pak Pengacara. Iya juga, sahut Kevin yang baru mengerti arti tenda yang disebutkan ibu-ibu tadi. Ziko dan Kevin berhenti, tidak melanjutkan. Bagaimana Tuan? Apa kita langsung ke sana dan menyatakan niat kita? Tanya Pak Pengacara. Tidak mungkin juga aku datang dan langsung mengatakan niatku kepadanya, sahut Ziko bingung. Kevin memperhatikan warga sekitar yang tidak terlihat mengenakan hijab. Tuan, tapi kenapa tidak ada terlihat seperti orang melayat? Tanyanya sembari memperhatikan ke arah tenda. Iya juga, sahut Ziko dan kembali berjalan mendekati tenda, diikuti Kevin dan tim pengacara. Mereka berhenti di depan tenda dan memperhatikan papan yang biasa digunakan seseorang untuk menuliskan nama jenazah. Tapi tidak ada tanda-tanda apapun. Tuan, ada suara orang menangis di dalam, ujar Kevin. Ziko dan rombongannya mendekati pintu. Beberapa orang yang merupakan sanak saudara perawat itu menoleh ke arah pintu. Yang diperhatikan Ziko adalah bagian tengah ruangan. Tidak ada kasur yang digunakan untuk meletakkan jenazah. Apa jenazahnya sudah dikebumikan? Bisik Ziko. Seorang pria parubaya datang mendekat. Ada apa? Tanya pria itu. Saya mau bertemu dengan para wanita, sahut Ziko. Bapak siapa? Tanya pria parubaya itu lagi. Saya temannya, sahut Ziko. Pria parubaya itu memperhatikan penampilan Ziko dari atas sampai bawah. Bapak terlalu tua untuk menjadi teman anak saya, ujar pria itu. Iya memang saya dan anak bapak bukan teman akrab, tapi dia banyak membantu saya, jelas Ziko. Lain kali saja datang, kami sedang ada masalah, ujar pria parubaya itu dan berlalu. Tunggu Pak, panggil Ziko. Pria parubaya itu kembali menghampiri Ziko. Maaf jika saya lancang, tapi kalau boleh tahu ada masalah apa? Mana tahu saya bisa membantu, mengingat banyak jasa anak bapak, ujarnya. Pria parubaya itu memperhatikan Ziko lagi, kemudian menghampiri wanita yang duduk di atas tikar, sembari terus menangis terisak-isak. Ziko dapat melihat jika pria yang mengaku sebagai orang tua perawat itu sedang menjelaskan. Kemudian pria itu mempersilakan rombongan Ziko untuk masuk ke dalam rumah. Mereka ikut duduk di atas tikar. Kami akan panggilkan anak kami, ujar pria parubaya itu sembari masuk ke bagian dalam rumahnya. Tidak berapa lama keluar seorang wanita dengan mata sembab didampingi bapaknya. Katanya mereka teman kamu, apa kamu ingat? Tanya bapaknya sembari menunjuk ke arah Ziko. Perawat itu menggelengkan kepalanya. Sama sekali dia tidak mengingat pria yang ditunjuk bapaknya. Ini aku Ziko, apa kamu ingat? Tanya Ziko. Dan perawat itu masih saja menggelengkan kepalanya. Aku pernah kabur dari rumah sakit jiwa, semua berkat bantuan kamu. Apa kamu ingat? Tanya Ziko. Mendengar kata kabur, perawat itu mengerutkan dahinya dan menghampiri Ziko lebih dekat. Penampilan Ziko yang dikenalnya sangat berbeda dengan yang dulu. Apa benar ini kamu? Tanya perawat itu lagi. Iya, ini aku. Ziko menunjukkan kertas yang bertuliskan alamat tempat tinggal perawat itu. Nita melihat tulisan tangannya. Dan dia semakin yakin jika pria di depannya benar-benar pria bisu yang kurus tak bertulang. Tapi sekarang di hadapannya, pria yang dikenalnya sangat gagah dan tampan. Kamu sudah bisa bicara? Tanya perawat itu lagi. Iya, suaraku kembali 2 bulan yang lalu. Perawat itu menceritakan kepada keluarganya siapa Ziko.
dan bagaimana mereka bisa saling mengenal dan sampai tragedi kabur yang menyebabkan dirinya dipecat juga diceritakannya. "Ada keperluan apa Anda kesini?" tanya Nita. "Maaf, mungkin kedatangan kami tidak dalam waktu yang tepat, tapi kami kesini ingin meminta bantuan kamu untuk menjadi saksi dalam gugatan yang sedang aku ajukan. Aku sedang menggugat pihak rumah sakit," jelas Ziko. Perawat itu mangut mengerti. "Maaf Pak," seorang wanita parubaya menyela ucapan Ziko. "Iya Bu, kami sedang dalam masalah besar. Seharusnya besok adalah pernikahan anak kami, tapi pagi ini pihak pria membatalkan secara sepihak tanpa memberikan kejelasan kepada kami," ujar wanita parubaya itu sembari menangis. "Maaf Bu," ujar Ziko tidak enak hati, karena datang pada momen yang kurang pas. Pak pengacara membisikkan sesuatu. "Tuan, saya baru saja mendapatkan informasi kalau sidang akan digelar minggu depan." Mendengar hal itu membuat Ziko bingung. "Maaf Pak, anak Bapak telah banyak membantu. Izinkan saya membalas kebaikannya," ujar Ziko. Pria dan wanita parubaya itu saling menatap. Sebenarnya sebagai orang tua pihak perempuan merasa malu. Pembatalan pernikahan ini seperti penghinaan buat keluarga kami, jelas pria parubaya itu sembari menghela nafasnya. "Kami tidak memaksa, tapi berkenankah Bapak membantu kami dengan menikahi anak kami satu-satunya?" ujarnya memohon. "Bapak!" teriak Nita tidak setuju. Bukan hanya Nita yang kaget, Ziko dan rombongannya kaget dengan permintaan pria parubaya itu. Bersambung.